Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada rumah yang terasa selalu dipenuhi keberuntungan, peluang baru, dan rezeki yang mengalir tanpa henti, sementara rumah lainnya seolah selalu menghadapi hambatan yang sama berulang kali? Menariknya, menurut berbagai tradisi kuno yang telah diwariskan selama ratusan bahkan ribuan tahun, jawabannya tidak selalu terletak pada seberapa keras seseorang bekerja, seberapa besar penghasilannya, atau seberapa mewah tempat tinggalnya. Terkadang, jawabannya justru tersembunyi di tempat yang setiap hari kita lewati tanpa pernah benar-benar memperhatikannya. Hari ini saya ingin membagikan sebuah ritual sederhana yang telah dikenal dalam berbagai budaya sebagai simbol pembuka jalan rezeki. Ritual ini tidak membutuhkan biaya besar, tidak membutuhkan benda langka, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun yang mengejutkan, banyak orang yang mengaku merasakan perubahan positif setelah mulai menerapkannya secara konsisten di rumah mereka. Yang membuat ritual ini begitu menarik adalah lokasinya. Bukan di ruang kerja, bukan di kamar tidur, bahkan bukan di tempat penyimpanan uang, melainkan tepat di bawah keset yang berada di pintu masuk utama rumah. Sebelum Anda menganggap ini hanyalah kebetulan atau sekadar tradisi lama yang tidak lagi relevan, saya mengajak Anda untuk tetap menyaksikan video ini sampai selesai. Karena di bagian akhir nanti, saya akan menjelaskan satu kesalahan yang sangat sering dilakukan banyak orang saat mencoba ritual ini. Kesalahan tersebut terlihat sepele, tetapi menurut para praktisi energi rumah dan Feng Shui tradisional, justru dapat mengurangi makna simbolis yang ingin dibangun. Dalam Feng Shui, pintu utama sering disebut sebagai mulut energi. Ini adalah titik di mana energi memasuki rumah dan menyebar ke seluruh ruangan. Bayangkan, pintu utama sebagai gerbang yang setiap hari dilewati oleh berbagai kemungkinan, kesempatan, hubungan baru, dan simbol kemakmuran. Jika gerbang ini diperlakukan dengan baik, dipercaya energi yang masuk pun akan lebih harmonis. Disinilah peran sebuah koin menjadi sangat menarik. Selama berabad-abad, koin telah menjadi simbol universal kemakmuran. Tidak peduli di negara mana Anda tinggal, uang logam hampir selalu dikaitkan dengan nilai, kekayaan, hasil kerja, dan keberlimpahan. Ketika sebuah koin ditempatkan di area masuk rumah, terutama di bawah keset, banyak tradisi menganggap tindakan tersebut sebagai pernyataan simbolis kepada alam semesta bahwa pemilik rumah siap menerima lebih banyak peluang dan keberuntungan. Namun sebenarnya ada lapisan makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar menaruh koin di bawah keset. Setiap kali seseorang masuk ke rumah dan melangkah di atas area tersebut, secara simbolis ia sedang menginjak jalan menuju kelimpahan. Setiap kali keluar rumah untuk bekerja, berbisnis, atau menjalankan aktivitas sehari-hari, ia melewati simbol yang mengingatkannya pada tujuan finansial, kemajuan hidup, dan rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki. Banyak orang tidak menyadari bahwa pikiran bawah sadar sangat dipengaruhi oleh simbol-simbol kecil yang hadir secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah simbol yang terlihat sederhana dapat menjadi pengingat diam-diam yang bekerja setiap hari tanpa kita sadari. Coba pikirkan sejenak. Berapa banyak hal dalam hidup yang Anda lakukan secara otomatis tanpa memikirkannya? Membuka pintu, memakai sepatu, mematikan lampu, atau menaruh kunci di tempat tertentu. Kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut terbentuk karena pengulangan. Begitu pula dengan simbol kemakmuran. Ketika seseorang terus-menerus berinteraksi dengan simbol positif setiap hari, ia mulai membangun pola pikir yang lebih terbuka terhadap peluang. Inilah alasan mengapa ritual ini terus bertahan selama bertahun-tahun. Bukan semata-mata karena koin tersebut dianggap memiliki kekuatan ajaib, melainkan karena tindakan itu membantu menciptakan hubungan emosional yang kuat antara seseorang dengan niat untuk hidup lebih makmur. Menariknya lagi, ada banyak cerita dari orang-orang yang mulai memperhatikan perubahan kecil setelah melakukan ritual sederhana ini. Sebagian mengaku mendapatkan peluang kerja yang sebelumnya tidak mereka sangka.
Ada yang mengatakan hubungan bisnis mereka menjadi lebih lancar. Ada pula yang merasa suasana rumah menjadi lebih nyaman dan lebih positif dibanding sebelumnya. Tentu saja setiap pengalaman berbeda. Tidak ada ritual yang dapat menjamin hasil tertentu. Namun satu hal yang sering muncul dalam berbagai kisah tersebut adalah perubahan cara berpikir. Dan seringkali perubahan besar dalam kehidupan memang dimulai dari perubahan cara seseorang memandang dirinya sendiri dan masa depannya. Jika sampai di titik ini Anda merasa penasaran, saya ingin mengajak Anda ikut berpartisipasi. Coba tuliskan di kolom komentar kata rezeki mengalir. Jika Anda percaya bahwa niat positif dan tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran dapat membantu membuka lebih banyak peluang dalam hidup. Saya selalu membaca komentar-komentar dari komunitas di channel ini, dan menarik sekali melihat bagaimana pengalaman setiap orang bisa berbeda-beda. Sekarang ada satu pertanyaan penting yang jarang dibahas. Apakah semua jenis koin bisa digunakan? Menurut beberapa tradisi, koin berwarna emas atau keemasan sering dianggap lebih baik karena warna tersebut secara simbolis berkaitan dengan kemakmuran, keberhasilan, dan kelimpahan. Namun inti sebenarnya bukan terletak pada nominal atau nilai uangnya. Yang jauh lebih penting adalah niat yang Anda tanamkan saat menempatkannya. Karena itu, sebelum menaruh koin di bawah keset, banyak orang memilih untuk memegangnya selama beberapa saat sambil memikirkan tujuan yang ingin mereka capai. Bukan dalam bentuk kekhawatiran atau ketakutan, tetapi dalam bentuk rasa syukur, seolah-olah keberlimpahan tersebut sudah mulai hadir dalam kehidupan mereka. Disinilah kebanyakan orang mulai memahami bahwa ritual ini bukan tentang benda kecil yang diletakkan di bawah kaki. Ritual ini sebenarnya tentang mengubah cara kita memasuki dan meninggalkan rumah setiap hari. Tentang menciptakan momen singkat yang mengingatkan bahwa selalu ada kemungkinan baru di depan kita. Dan yang paling menarik, masih ada satu elemen penting yang hampir tidak pernah disebutkan oleh kebanyakan orang ketika membahas ritual koin di bawah keset ini. Elemen inilah yang menurut banyak praktisi tradisional justru menjadi pembeda antara sekadar mengikuti ritual dan benar-benar memahami makna di baliknya. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan mengapa kondisi pintu masuk rumah memiliki pengaruh simbolis yang sangat besar terhadap energi kemakmuran, serta bagaimana sebuah kesalahan sederhana yang dilakukan banyak orang tanpa sadar dapat mengurangi makna dari ritual ini. Sebelum kita membahas langkah berikutnya, coba perhatikan area pintu masuk rumah Anda. Apakah area tersebut bersih, terang, dan memberikan kesan nyaman ketika seseorang melewatinya? Ataukah justru dipenuhi barang-barang yang tidak terpakai, sepatu yang berserakan, atau benda-benda yang sudah lama tidak disentuh? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam banyak tradisi yang membahas energi rumah, kondisi pintu masuk memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Bayangkan, Anda mengundang tamu penting ke rumah. Tentu Anda ingin bagian pertama yang mereka lihat terlihat rapi dan menyenangkan. Menurut prinsip yang digunakan dalam berbagai praktik tradisional, energi positif diperlakukan dengan cara yang sama. Pintu utama dianggap sebagai titik penyambutan. Karena itu, area di sekitarnya dipercaya perlu dijaga agar tetap bersih, terbuka, dan nyaman. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan pertama. Mereka menaruh koin di bawah keset, tetapi mengabaikan kondisi area masuk rumah. Mereka berharap simbol kemakmuran bekerja sementara lingkungan di sekitarnya justru memberikan kesan berlawanan. Sekali lagi, inti dari ritual ini bukanlah tentang keajaiban instan. Ini adalah tentang menciptakan keselarasan antara simbol, lingkungan, dan pola pikir. Coba pikirkan, ketika Anda pulang setelah hari yang melelahkan dan melihat pintu masuk yang bersih, rapi, dan terawat, perasaan apa yang muncul? Sebagian besar orang akan merasakan ketenangan. Mereka merasa pulang ke tempat yang aman dan nyaman. Sebaliknya,
Ketika area tersebut terlihat berantakan, pikiran sering kali menerima sinyal stres, bahkan sebelum kita menyadarinya. Karena itulah banyak praktisi menyarankan agar ritual koin di bawah keset selalu diawali dengan membersihkan area pintu masuk terlebih dahulu. Langkah ini mungkin tampak sepele, tetapi justru memiliki makna simbolis yang sangat kuat. Membersihkan debu dapat diartikan sebagai membersihkan energi lama. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan dapat diartikan sebagai membuka ruang untuk peluang baru. Dan ketika koin akhirnya ditempatkan di bawah keset, tindakan tersebut menjadi simbol bahwa ruang tersebut kini siap menyambut sesuatu yang lebih baik. Ada sebuah kisah menarik yang sering diceritakan dalam komunitas yang mempraktikkan ritual-ritual kemakmuran. Kisah ini bukan tentang seseorang yang tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam. Justru sebaliknya, seorang pemilik usaha kecil merasa hidupnya berjalan di tempat selama bertahun-tahun. Penghasilannya cukup untuk bertahan hidup, tetapi sulit berkembang. Setelah berbicara dengan seorang mentor yang memahami simbolisme rumah dan lingkungan, ia diminta melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Bukan investasi besar, bukan strategi bisnis yang rumit. Ia hanya diminta membersihkan area pintu masuk rumahnya, memperbaiki beberapa bagian yang rusak, mengganti keset yang sudah usang, lalu menempatkan sebuah koin di bawahnya sebagai simbol niat baru. Awalnya ia menganggap saran tersebut tidak masuk akal. Namun karena tidak ada ruginya, ia tetap melakukannya. Yang terjadi setelah itu bukanlah keajaiban yang muncul dalam satu malam, tetapi perlahan-lahan ia mulai merasa lebih termotivasi. Ia menjadi lebih disiplin. Ia mulai memperhatikan peluang yang sebelumnya terlewatkan. Ia memperbaiki cara berkomunikasi dengan pelanggan, dan beberapa bulan kemudian usahanya mulai berkembang. Apakah semua itu terjadi karena koin tersebut? Tidak ada yang bisa membuktikannya. Tetapi kisah seperti ini menunjukkan sesuatu yang penting. Kadang-kadang simbol sederhana dapat menjadi pemicu perubahan internal yang sangat besar. Ketika seseorang merasa sedang memulai babak baru dalam hidupnya, ia cenderung bertindak berbeda. Dan tindakan yang berbeda seringkali menghasilkan hasil yang berbeda pula. Inilah alasan mengapa ritual sederhana seperti ini tetap bertahan dari generasi ke generasi. Karena kekuatannya bukan hanya terletak pada benda yang digunakan, tetapi pada makna yang diberikan oleh orang yang melakukannya. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jika hari ini ada satu hal dalam hidup yang ingin Anda tingkatkan, apa itu? Apakah keuangan, apakah bisnis, apakah karier, apakah ketenangan dalam rumah tangga, atau mungkin peluang-peluang baru yang belum muncul sampai sekarang? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Banyak anggota komunitas channel ini mengatakan bahwa ketika mereka mulai menuliskan niat dan tujuan mereka secara jelas, mereka menjadi lebih fokus untuk mencapainya. Saya rasa itu hal yang sangat menarik. Dan jika Anda menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa bergabung dengan channel ini. Di sini kita tidak hanya membahas simbol-simbol tradisional, tetapi juga makna mendalam di baliknya dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara lebih sadar. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih menarik. Banyak orang mengira bahwa setelah koin ditempatkan di bawah keset, ritual tersebut selesai. Padahal menurut beberapa tradisi, ada langkah lanjutan yang justru sangat penting. Langkah tersebut berkaitan dengan rasa syukur. Mengapa rasa syukur dianggap begitu penting? Karena dalam banyak filosofi kuno, rasa syukur dipandang sebagai kondisi batin yang selaras dengan keberlimpahan. Ketika seseorang terus-menerus fokus pada kekurangan, pikirannya cenderung hanya melihat hambatan. Namun ketika seseorang melatih dirinya untuk menghargai apa yang sudah dimiliki, ia menjadi lebih peka terhadap peluang yang tersedia. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang memilih untuk berhenti sejenak setelah memasang koin di bawah keset. Mereka menarik napas perlahan.
Mereka memikirkan hal-hal baik yang sudah ada dalam hidup mereka. Mereka mengingat keluarga yang mereka cintai. Mereka mengingat kesehatan yang masih dimiliki. Mereka mengingat kesempatan yang pernah datang. Dan dari titik itulah, mereka membangun niat untuk masa depan. Tindakan sederhana ini mungkin hanya berlangsung beberapa detik, tetapi efek emosionalnya bisa jauh lebih lama. Karena pada akhirnya, keberlimpahan tidak selalu dimulai dari jumlah uang yang kita miliki. Seringkali keberlimpahan dimulai dari cara kita memandang hidup. Dan berbicara tentang cara memandang hidup, ada satu aspek lain yang sangat jarang dibahas ketika orang membicarakan ritual koin di bawah keset. Aspek ini berhubungan langsung dengan kebiasaan harian yang tanpa sadar dapat memperkuat atau justru melemahkan simbol kemakmuran yang sedang dibangun. Menariknya, kebiasaan ini dilakukan hampir setiap orang setiap hari tanpa menyadari dampaknya. Setelah memahami bagian berikutnya, Anda mungkin akan melihat pintu masuk rumah Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Sekarang mari kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar sebuah koin atau sebuah keset. Mari kita berbicara tentang kebiasaan yang kita bawa setiap kali melangkah masuk ke dalam rumah. Sebagian besar orang menganggap rumah hanya sebagai tempat untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Namun dalam berbagai tradisi kuno, rumah dipandang sebagai perpanjangan dari kondisi batin penghuninya. Apa yang terjadi di dalam rumah seringkali mencerminkan apa yang sedang terjadi di dalam pikiran. Karena itu, ketika seseorang mulai menerapkan ritual simbolis di area pintu masuk, sebenarnya ia sedang menciptakan sebuah pengingat harian, sebuah titik transisi antara dunia luar dan dunia pribadi. Pikirkan sejenak tentang momen ketika Anda pulang ke rumah. Apa yang biasanya Anda pikirkan saat melangkah masuk? Apakah Anda langsung memikirkan tagihan yang harus dibayar, masalah pekerjaan, konflik yang belum terselesaikan, atau kekhawatiran tentang masa depan? Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka membawa energi emosional yang sama ke dalam rumah setiap hari. Mereka melewati pintu utama sambil membawa stres, ketakutan, kemarahan, dan kecemasan tanpa pernah benar-benar melepaskannya. Menurut banyak praktisi yang mempelajari hubungan antara lingkungan dan kondisi mental, pintu masuk rumah dapat dijadikan titik untuk mengubah pola tersebut. Ketika seseorang mengetahui bahwa ada simbol kemakmuran yang ditempatkan di bawah keset, setiap kali ia melangkah masuk, ia memiliki kesempatan untuk mengingat sesuatu yang berbeda. Bukan masalah yang sedang dihadapi, melainkan tujuan yang ingin dicapai. Bukan ketakutan, melainkan harapan. Mungkin terdengar sederhana, tetapi perubahan fokus seperti ini dapat memberikan dampak yang sangat besar jika dilakukan berulang kali selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bayangkan dua orang yang menghadapi tantangan yang sama. Orang pertama, setiap hari memusatkan perhatian pada hambatan dan kesulitan. Orang kedua menghadapi tantangan yang sama, tetapi setiap hari mengingatkan dirinya bahwa masih ada peluang yang belum terlihat, solusi yang belum ditemukan, dan keberhasilan yang belum tercapai. Siapa yang lebih mungkin bertindak dengan optimisme? Siapa yang lebih mungkin melihat kesempatan ketika kesempatan itu muncul? Inilah mengapa banyak simbol tradisional bertahan begitu lama. Simbol-simbol tersebut membantu menjaga perhatian manusia tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Dan ada satu hal yang menarik. Dalam berbagai kisah yang beredar dari generasi ke generasi, orang-orang yang dianggap paling beruntung bukanlah mereka yang hanya menunggu keberuntungan datang. Justru sebaliknya. Mereka adalah orang-orang yang secara konsisten mempersiapkan diri untuk menyambut peluang ketika peluang itu muncul. Ritual koin di bawah keset dapat dipandang sebagai salah satu bentuk persiapan tersebut. Sebuah pernyataan bahwa Anda terbuka terhadap pertumbuhan, bahwa Anda siap menerima kesempatan baru, bahwa Anda ingin membangun hubungan yang lebih sehat dengan konsep kemakmuran. Dan berbicara tentang kemakmuran,
ada kesalahpahaman yang sangat umum terjadi. Banyak orang menganggap kemakmuran hanya berkaitan dengan uang, padahal dalam banyak tradisi, kemakmuran memiliki makna yang jauh lebih luas. Kemakmuran dapat berarti kesehatan yang baik. Kemakmuran dapat berarti hubungan keluarga yang harmonis. Kemakmuran dapat berarti ketenangan pikiran. Kemakmuran dapat berarti kesempatan untuk berkembang. Kemakmuran dapat berarti kemampuan untuk membantu orang lain. Ketika seseorang memahami hal ini, cara pandangnya terhadap rezeki mulai berubah. Ia tidak lagi melihat rezeki hanya sebagai angka di rekening. Ia mulai melihat rezeki dalam bentuk peluang, hubungan, pengalaman, dan pertumbuhan pribadi. Inilah alasan mengapa banyak orang memilih untuk menggabungkan ritual simbolis dengan tindakan nyata. Mereka tidak hanya menaruh koin di bawah keset, mereka juga mulai mengatur keuangan dengan lebih baik. Mereka belajar keterampilan baru. Mereka memperbaiki kebiasaan kerja. Mereka membangun hubungan yang lebih positif dengan orang-orang di sekitar mereka. Dengan kata lain, simbol tersebut menjadi pengingat untuk bertindak. Karena tanpa tindakan, simbol hanya akan menjadi benda biasa. Tetapi ketika simbol dipadukan dengan niat dan tindakan yang konsisten, ia dapat menjadi sumber motivasi yang sangat kuat. Ngomong-ngomong, jika sejauh ini Anda merasa pembahasan ini memberikan perspektif baru, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan sampai bagian ini. Tidak semua orang bertahan hingga titik ini dalam sebuah video panjang. Itu menunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik untuk memahami makna di balik hal-hal yang sering dianggap sederhana. Dan jika Anda termasuk penonton yang selalu mengikuti pembahasan mendalam seperti ini, Anda mungkin akan menikmati manfaat menjadi anggota channel. Banyak konten eksklusif dan pembahasan tambahan yang dibuat khusus untuk mereka yang ingin belajar lebih jauh. Tetapi tentu saja, yang paling penting adalah Anda mengambil manfaat sebanyak mungkin dari setiap video yang kami bagikan. Sekarang ada satu pertanyaan yang sering muncul. Kapan waktu terbaik untuk melakukan ritual ini? Beberapa orang memilih awal bulan sebagai simbol permulaan baru. Sebagian memilih hari ulang tahun mereka. Ada juga yang melakukannya ketika pindah ke rumah baru. Namun banyak praktisi berpendapat bahwa waktu terbaik sebenarnya adalah ketika Anda merasa siap untuk menetapkan niat baru dalam hidup. Karena yang terpenting bukanlah tanggalnya. Yang terpenting adalah kesadaran saat melakukannya. Ketika Anda benar-benar hadir dalam momen tersebut. Ketika Anda memahami makna simbol yang digunakan. Ketika Anda menghubungkannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan disinilah kita mendekati bagian yang paling penting dari seluruh pembahasan hari ini. Ada satu kesalahan terakhir yang sering dilakukan banyak orang. Kesalahan ini tampak sangat kecil, sehingga hampir tidak pernah diperhatikan. Namun menurut berbagai tradisi kemakmuran, kesalahan inilah yang membuat banyak ritual kehilangan makna terdalamnya. Kesalahan tersebut bukan tentang jenis koin, bukan tentang warna keset, bukan tentang ukuran rumah, melainkan tentang apa yang dilakukan seseorang setelah ritual selesai. Karena ternyata, apa yang Anda lakukan dalam hari-hari berikutnya jauh lebih penting daripada ritual itu sendiri. Dan pada bagian terakhir nanti, saya akan menjelaskan mengapa langkah yang dilakukan setelah menaruh koin di bawah keset justru menjadi faktor yang paling menentukan dalam membangun simbol keberlimpahan yang benar-benar bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting dari seluruh pembahasan hari ini. Jika Anda telah mengikuti video ini dari awal hingga bagian ini, maka Anda sudah memahami bahwa ritual koin di bawah keset bukan sekadar tentang meletakkan sebuah benda kecil di pintu masuk rumah. Anda juga sudah memahami bahwa simbol tersebut berkaitan dengan niat, perhatian, lingkungan, dan cara kita memandang keberlimpahan dalam kehidupan. Namun ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Mereka melakukan ritual dengan penuh semangat pada hari pertama, tetapi melupakan maknanya pada hari-hari berikutnya. Inilah kesalahan yang paling umum. Seseorang menaruh koin di bawah keset,
merasa optimis selama beberapa hari, lalu kembali menjalani hidup dengan pola pikir yang sama seperti sebelumnya. Mereka kembali fokus hanya pada kekurangan. Mereka kembali membiarkan rasa takut mengambil alih. Mereka kembali mengabaikan peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Ketika hal itu terjadi, simbol yang tadinya memiliki makna mulai kehilangan kekuatannya sebagai pengingat. Karena itulah banyak tradisi mengajarkan bahwa ritual bukanlah tujuan akhir. Ritual hanyalah titik awal. Yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Apakah Anda menjadi lebih sadar terhadap peluang? Apakah Anda menjadi lebih disiplin dalam mengelola keuangan? Apakah Anda mulai menghargai hal-hal baik yang sudah ada dalam hidup? Apakah Anda lebih berani mengambil langkah yang sebelumnya selalu ditunda? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sebenarnya menentukan perubahan jangka panjang. Bayangkan, seseorang yang setiap hari melewati pintu masuk rumahnya dan mengingat satu tujuan penting yang ingin dicapai. Mungkin tujuan tersebut adalah mengembangkan usaha, mungkin meningkatkan kualitas hidup keluarga, mungkin melunasi utang, mungkin menciptakan masa depan yang lebih baik. Jika setiap hari ia mengingat tujuan tersebut, sedikit demi sedikit, perilakunya mulai berubah. Ia menjadi lebih fokus. Ia lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia lebih terbuka terhadap kesempatan. Ia lebih termotivasi untuk terus bergerak maju. Dan ketika perubahan kecil tersebut terjadi secara konsisten, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Inilah pelajaran yang sering tersembunyi di balik berbagai tradisi simbolis yang bertahan selama bertahun-tahun. Bukan simbolnya yang mengubah hidup seseorang, melainkan perubahan pola pikir dan tindakan yang dipicu oleh simbol tersebut. Karena itu, jika Anda memutuskan untuk mencoba ritual ini, lakukanlah dengan pemahaman yang benar. Jangan melihat koin sebagai benda ajaib, lihatlah sebagai pengingat. Pengingat bahwa Anda ingin hidup dengan lebih sadar. Pengingat bahwa Anda ingin menyambut peluang baru. Pengingat bahwa Anda ingin membangun hubungan yang lebih sehat dengan konsep rezeki dan kemakmuran. Dan yang tidak kalah penting, pengingat untuk tetap bersyukur atas apa yang sudah dimiliki saat ini. Sebab ada sebuah prinsip yang terus muncul dalam berbagai tradisi kebijaksanaan di seluruh dunia. Orang yang mampu menghargai apa yang dimilikinya hari ini seringkali lebih siap menerima apa yang datang esok hari. Ketika seseorang terus-menerus merasa tidak pernah cukup, pikirannya dipenuhi rasa kekurangan. Namun, ketika seseorang mampu melihat nilai dalam apa yang sudah ada, ia membangun fondasi mental yang jauh lebih kuat untuk bertumbuh. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa ritual sederhana seperti koin di bawah keset terus diwariskan dari generasi ke generasi. Karena di balik kesederhanaannya terdapat pesan yang sangat mendalam. Pesan bahwa keberlimpahan tidak selalu dimulai dari luar. Seringkali keberlimpahan dimulai dari dalam. Dari cara kita berpikir, dari cara kita memperlakukan rumah kita, dari cara kita menyambut setiap hari yang baru, dari cara kita melihat peluang yang selama ini mungkin terlewatkan. Dan sekarang saya ingin mengajak Anda melakukan sesuatu yang sederhana. Jika Anda merasa ada satu tujuan yang benar-benar ingin diwujudkan dalam beberapa bulan ke depan, tuliskan di kolom komentar. Tidak perlu terlalu panjang. Satu kalimat saja sudah cukup. Mungkin tentang keuangan, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang keluarga, mungkin tentang kesehatan, atau mungkin tentang impian yang sudah lama ingin Anda capai. Menuliskan tujuan seringkali menjadi langkah pertama untuk membuatnya terasa lebih nyata. Saya juga sangat tertarik membaca pengalaman Anda. Jika Anda pernah mendengar atau bahkan mencoba ritual serupa sebelumnya, bagikan cerita Anda di kolom komentar. Komunitas di channel ini selalu menghadirkan banyak perspektif menarik yang mungkin bisa menginspirasi penonton lainnya. Dan jika Anda menikmati pembahasan yang mendalam, tenang,
dan penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk berlangganan channel ini. Dengan berlangganan, Anda tidak akan melewatkan video-video berikutnya yang membahas simbol-simbol tradisional, filosofi kehidupan, energi rumah, dan berbagai cara sederhana untuk membangun kehidupan yang lebih positif dan lebih sadar. Bagi Anda yang ingin mendukung channel ini lebih jauh, pertimbangkan juga untuk bergabung menjadi anggota. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan konten berkualitas, melakukan riset yang lebih mendalam, dan membangun komunitas yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir. Besok pagi, ketika Anda melangkah keluar dari rumah untuk memulai aktivitas, ingatlah bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Sebuah koin mungkin terlihat sederhana, sebuah keset mungkin terlihat biasa, tetapi makna yang Anda berikan kepada tindakan kecil setiap hari dapat mengubah cara Anda memandang kehidupan. Dan terkadang, perubahan cara pandang itulah yang membuka pintu menuju peluang-peluang yang sebelumnya tidak pernah Anda lihat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Saya berharap Anda menemukan inspirasi, ketenangan, dan perspektif baru dari pembahasan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda semakin dekat kepada kehidupan yang penuh keberlimpahan, kesempatan, dan kebaikan.